dari Zainal ini dan 4 sekawan ini untuk mengajukan pra peradilan. Karena kami ada kecurigaan dari pasal 77 itu di hukum acara ya, terkait seakan-akan upaya paksa. Jadi ada keganjilan dalam hal pemeriksaan sampai ditetapkannya sebagai tersangka. Jadi dengan keberatan itu kami ajukan pra peradilan, bermohon pra peradilan terhadap ke Pengadilan Negeri Minahasa. Jadi inti di dalamnya yaitu yang menetapkan tersangka ada kode etik yang sedikit ini, seperti Perkap nomor 12 ya tahun 2009, jadi peraturan Kapolri tahun 2009 ya. Situ di pasal 1 jelas di situ bahwa penyidik itu harus transparan. Yang kedua, yang selaku bisa menetapkan tersangka itu adalah penyidik. Nah, sehingga kami ada sedikit kecurigaan terkait upaya paksa untuk dijadikan tersangka oleh pihak dari Polsek Ponorogo. Begitu. Lalu bagaimana sebagai pengacara, sebagai pendamping melihat proses peradilan yang berjalan? Oke. Menurut hemat kami itu sebenarnya wajar-wajar saja kalau kehadiran termohon ini tidak hadir pertama kali. Ini yang kedua kali, kebetulan hari ini jadwal yang kedua. Kami tidak tahu apa alasan tertentu dari pihak Kapolres dia datang atau tidak. Sambil kita menunggu apa alasan dari majelis. Apakah mungkin ada konfirmasi melalui surat atau melalui komunikasi, kami tidak tahu, belum tahu karena belum selesai sidangnya hari ini. Bagaimana harapan pengacara? Sebenarnya dari awal harapan saya ini terkait masalah proses ini harusnya adanya perdamaian, ya. Dipertemukan kedua belah pihak untuk didamaikan, sewajarnya didamaikan, karena antara pihak terlapor dan pelapor atau pelapor dan terlapor ini adalah tidak jauh dari sebuah keluarga, sehingga harapan saya sebenarnya harusnya didamaikan, bukan dengan menetapkan kesemuanya ini adalah tersangka sehingga bisa damai, seperti itu harapan saya. Lalu bagaimana kita melihat proses hukum yang dilakukan oleh aparat Polsek Ponorogo hingga menjadikan tersangka saudara yang didampingi? Di sini saya merasa ada ketidakadilan ya. Saya merasa tidak adanya keadilan atau tidak diterapkannya aturan yang sesuai prosedur hukum dan sesuai dengan hukum acara ataupun sesuai dengan peraturan-peraturan Kapolri yang sudah diterapkan. Supaya ya, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zainal, asal Karannuang, Desa Tindang, Kecamatan Montonompo Selatan, Kabupaten Goa. ini kenapa sampai Anda sebagai yang tersolimi mengatakan Anda tersolimi tapi dituduh sebagai tergugat? Saya merasa tersolimi dan saya langsung melakukan pra peradilan di Kabupaten Goa. Ya. Lalu apa harapan Anda? Harapan saya supaya saya bebas dalam kasus ini. Ya. Dan semua pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini agar dilakukan pemeriksaan, sehingga apa dasarnya saya ini dituduh sebagai tersangka. Mungkin itu saja. Ya, makasih ya.